Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman, ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Pada kesempatan kali ini di akhir Juli 2026, kita pengen jalan-jalan lagi ke arah perbukitan selatan di sebelah utara dari objek wisata Parangtritis, yaitu proyek JJLS Kilo 18. Dimana di sini kita akan melihat kondisi terkini dari pembangunan proyek JJLS Kilo 18 panjang 5,6 km yang merupakan segmen terakhir dari JJLS jalur jalan lintas selatan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, proyek di segmen terakhir JJLS daerah istimewa Yogyakarta ini dirancang sebagai jalur berkelok dengan 2 jalur selebar 7 meter dan bahu jalan selebar 1,5 meter, serta menawarkan pemandangan laut selatan dan perbukitan yang indah. Nah, perlu diketahui bahwa jalan baru JJLS Kilo 18 atau Jalan Kretek Girijati ini berada di perbatasan 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Bantul daerah istimewa Yogyakarta. Nah, lokasi proyek ini berjarak sekitar 26 km di selatan kota Yogyakarta, dan lokasi jalan JJLS Kilo 18 ini terletak juga cukup dekat dengan kawasan wisata pantai Parangtritis. Teman-teman, ikuti perjalanan kami menuju proyek JJLS Kilo 18 di Desa Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, dan Desa Girijati, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Parangtritis. Tepatnya kita berada di Dusun Grogol 7, Kelurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Di sebelah kiri kita ini ada kantor Kelurahan Parangtritis yang berada di Jalan Parangtritis kilometer 25. Nah, perlu kami sampaikan bahwa untuk kondisi cuaca saat ini terpantau sangat cerah. Kemudian untuk kondisi lalu lintas bisa kita lihat ya, cukup lengang pagi hari ini. Nah, selanjutnya di depan kita ini ada simpang 4 JJLS dan Jalan Parangtritis, di mana simpang 4 ini merupakan STA 0 dari proyek JJLS Kilo 18 atau Kilo 23. Nah, dari simpang 4 yang ada di depan kita, kalau kita lurus akan menuju wisata pantai Parangtritis. Kalau kita ke kanan akan menuju wisata pantai Depok, Jembatan Kretek 2 atau Jembatan Kabanaran. Nah, dari simpang 4 ini kita berbelok ke arah kiri menyusuri jalan baru JJLS Kilo 18. Nah, perlu kami sampaikan ya bahwa jalan JJLS ini dinamakan Jalan Kilo 18 karena ruas jalan JJLS ini secara kebetulan memiliki 18 tikungan atau belokan di sepanjang jalur perbukitan. Dan akhir-akhir ini ada istilah jalan JJLS Kilo 23 yang sebetulnya merujuk pada jalan yang sama. Nah, perlu kami sampaikan bahwa proyek JJLS Kilo 18 ini sudah dimulai sejak 8 September 2023 lalu dan ditargetkan akan selesai dalam waktu sekitar 720 hari atau 24 bulan. Sehingga target penyelesaian seharusnya proyek JJLS Kilo 18 ini rampung pada tahun 2025 lalu. Namun karena mengalami penyesuaian desain dan penjadwalan ulang, maka proyek ini diestimasikan akan selesai di bulan September 2026 mendatang. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan jalan baru Kilo 18 ini sudah memasuki tahap akhir ya, menuju penyelesaian. Di mana di sini terlihat saat ini sudah mulai dipasang rambu-rambu jalan, sebagian marka jalan sudah dipasang guardrail atau pagar pengaman jalan. Kemudian juga sudah dipasang delineator atau patok lalu lintas. Dan di sini juga sudah dibuat saluran drainase di sepanjang jalan. Nah, selanjutnya untuk perjalanan kita menyusuri jalan baru JJLS Kilo 18 hanya sampai di sini ya, karena di atas masih ada pengerjaan proyek.
Nah, selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut tentang perkembangan jalan baru Kelok 18 atau Kelok 23, kita akan melakukan pantauan udara. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa pembangunan ruas jalan sepanjang 5,6 km saat ini telah mencapai progres lebih dari 95%. Ruas jalan yang menghubungkan Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul ini akan menghubungkan deretan wisata, khususnya wisata pantai yang ada di pesisir daerah istimewa Yogyakarta. Nah, perlu diketahui bahwa proyek Kelok 18 ini merupakan segmen terakhir dari JJLS daerah istimewa Yogyakarta ya. Nah, JJLS sendiri merupakan proyek strategis nasional jalur Trans Selatan Jawa yang terbentang dari Banten hingga Jawa Timur dengan total panjang 1.405 km. Dan untuk JJLS daerah istimewa Yogyakarta mempunyai panjang 121,83 km yang terbagi untuk JJLS Kulon Progo mempunyai panjang 23,29 km, JJLS Bantul 16,28 km, dan JJLS Gunung Kidul 82,26 km. Nah, dengan selesainya ruas Kelok 18 panjang 5,6 km ini, maka 100% jalan JJLS DIY sudah terhubung ya. Nah, perlu diketahui bahwa beberapa pekerjaan yang telah dilakukan dari proyek Kelok 18 ini antara lain pembangunan talut dinding penahan tanah, kemudian pemotongan dan penataan lereng, pembangunan drainase, kemudian penguatan lereng, pembangunan jembatan, dan penghijauan ya, khususnya untuk mengurangi dampak longsor. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan di depan kita ini ada salah satu tikungan yang ikonik ya. Dan lokasi dari tikungan ini ada di sisi paling barat ya. Nah, perlu kami sampaikan bahwa pembangunan ruas jalan Kelok 18 atau Kelok 23 ini bukan pekerjaan yang mudah ya. Trase jalan melintasi perbukitan selatan dengan medan yang curam dan terjal, serta sebagian kondisi tanah yang kurang stabil. Nah, maka dari itu jalan di sini dibuat berkelok-kelok ya, dengan menyesuaikan kontur perbukitan sehingga akan lebih landai teman-teman ya. Dan di sini juga dibuat dengan banyak talut anti longsor ya. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu jembatan yang ada di Jalan Kelok 18. Nah, teman-teman, selanjutnya kita lanjutkan perjalanan menuju titik akhir dari JJLS Kelok 18 atau JJLS Gunung Kidul yang berlokasi di desa atau Kelurahan Girijati, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, perjalanan kita akan melalui jalan Parangtritis ke arah timur.
Nah, saat ini kita sudah berada di Jalan Parangtritis. Di depan kita ini ada pos retribusi TPR Parangtritis ya. Nah, perlu kami sampaikan bahwa saat ini penarikan retribusi di sini hanya dilakukan untuk kendaraan besar ya, yaitu bus pariwisata saja. Sedangkan untuk motor ataupun mobil pribadi akan diminta retribusinya saat memasuki wilayah pantai, baik itu pantai Parangkusumo maupun pantai Parangtritis. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di depan kita ini ada pertigaan. Kalau kita arah ke kanan akan menuju objek wisata Parangkusumo. Nah, pantai Parangkusumo ini terletak antara pantai Depok dan pantai Parangtritis. Dan yang menarik dari pantai ini selain dikenal dengan cerita mitosnya terkait legenda Panembahan Senopati dan Kanjeng Ratu Kidul, pantai Parangkusumo juga dikenal dengan tradisi labuhan setiap tahunnya dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Tradisi keagamaan seperti upacara melasti yang dilakukan oleh umat Hindu ataupun festival layang-layang internasional. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa lokasi dari pantai Parangtritis ada di sebelah kanan kita ya. Nah, posisi kita sekarang berada di Jalan Parangtritis Panggang teman-teman ya. Nah, teman-teman, saat ini kita mulai menaiki bukit yang merupakan bagian dari perbukitan Pegunungan Selatan. Dan saat ini kita berada di Dusun Watu Gajah, Desa Girijati, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, di depan kita ini ada pertigaan. Kalau kita ke arah kanan, ini akan menuju spot wisata para layang Watu Gupit ataupun Obelik Sea View untuk jalur yang terdekat ya. Nah, teman-teman, saat ini kita masih berada di Jalan Parangtritis Panggang ya. Dan dari kondisi medannya, karena kita sedang menaiki perbukitan selatan ya, maka untuk kondisi medan di kawasan ini akan cukup banyak tanjakan teman-teman. Jadi jika teman-teman melewati kawasan ini, bisa diperhatikan untuk sistem pengereman ataupun kondisi mesinnya ya. Nah, di sebelah kiri kita ini adalah Masjid Ocean View. Jadi masjid dengan pemandangan langsung laut selatan. Nah, di depan kita ini adalah lokasi dari proyek Kelok 18 ya. Dan nampak saat ini masih dipagar. Dan kita berbelok ke kiri ya. Jadi kalau lurus tadi akan menuju Jalan JJLS Gunung Kidul teman-teman. Nah, inilah bagian ujung dari proyek pembangunan jalan baru JJLS Kelok 18 yang berada di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, saat ini kita berada di desa atau Kelurahan Girijati, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, sama seperti di Desa Parangtritis, Kapanewon Kretek yang ada di bawah sana tadi teman-teman, di Kelurahan Girijati, Kapanewon Purwosari yang saat ini sedang kita susuri, kalau kita perhatikan saat ini juga sudah mulai dipasang rambu-rambu jalan. Sebagian marka jalan sudah dipasang guardrail atau pagar pengaman jalan, sudah dipasang delineator atau patok lalu lintas, sudah dibuat saluran drainase di sepanjang jalan, dan juga sudah dipasang lampu penerangan jalan. Nah, dari sini kita juga bisa melihat di kejauhan pemandangan dari Samudra Hindia yang sangat indah dengan laut birunya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan pantauan udara ya untuk melihat situasi terkini dari pengerjaan jembatan yang merupakan segmen terakhir yang beberapa waktu lalu belum tersambung.
Nah teman-teman, kalau kita perhatikan dari sini nampak saat ini jembatan sudah terhubung sempurna ya. Nah kemudian bangunan yang nampak di depan kita ini adalah gardu pandang, dan di sekitar gardu pandang ini nantinya juga akan dibangun rest area sehingga pengunjung bisa beristirahat sejenak sambil menikmati pemandangan spektakuler Samudra Hindia ataupun perbukitan selatan yang sangat indah. Nah teman-teman, perlu kami informasikan bahwa sebenarnya di awal rencana jembatan yang ada di depan kita ini tidak ada ya, namun karena kondisi alam sehingga diperlukan adanya penambahan lingkup pekerjaan ataupun revisi desain ya, sehingga waktu pengerjaan tentunya akan menjadi mundur dari rencana semula ya. Nah teman-teman, inilah pemandangan perbukitan selatan dan kawasan pantai Parangtritis dengan laut selatan yang biru dari kejauhan, dan dari sini terlihat sangat indah sekali ya. Oke teman-teman, biar perjalanan kami siang hari ini di Jalan Baru JJLS Kelok 18. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.